Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tim Syukri. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pemrograman berorientasi objek terkait perbedaan antara kelas dan objek. Oke, di sini saya Muhammad Ren Gifari akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman berorientasi objek. Jadi, pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming atau disingkat OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Objek adalah entitas yang memiliki atribut atau karakter atau behavior dan kadangkala disertai dengan kondisi atau state. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek yang lainnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung PBO mengklaim bahwa PBO lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya. Dan pendekatan PBO lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Kemudian yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan PBO. Kelebihan PBO yang pertama, representasi dunia nyata. Yang kedua, kebebasan pengembangan program. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Yang keempat, kemudahan dalam pemeliharaan program. Yang kelima, kemampuan yang tinggi dalam modifikasi program. Yang ketujuh, reusability atau penggunaan kembali program yang sudah dibuat. Yang kedelapan, ada kolaborasi, dan yang kesembilan, aman, dan lain-lain. Kemudian kekurangan PBO yang pertama, untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan PBO. Yang kedua, ukuran program yang dibuat dengan metode PBO itu cukup besar. Yang ketiga, runtime lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih banyak dibanding prosedural. Yang keempat, tidak semua masalah program dapat diselesaikan dengan metode PBO. Kemudian yang berikutnya di sini ada analogi PBO dari kasus pergi kerja. Di sini ada orang. Orang ini kita sebut dengan objek. Nah, objek ini misalnya mempunyai kegiatan. Ada yang bekerja sebagai arsitek, ada yang bekerja sebagai pembantu, ada yang bekerja sebagai asisten, dan ada yang bekerja sebagai manajer. Cuman ketika kita punya objek yang baru, jadi objek yang baru ini kita sebut objek kedua, dia tinggal nyontek aja dari objek yang pertama, kegiatan yang dikerjakan oleh objek pertama. Karena kegiatan yang dikerjakan oleh objek pertama dapat juga dikerjakan oleh objek kedua. Jadi yang objek kedua ini tidak melakukan kegiatannya sendiri. Jadi dia berbarengan melakukan kegiatannya dengan objek yang pertama. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya. Ini saya Muhammad Torik Ramadan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan objek dan kelas. Untuk objek sendiri dan kelas mempunyai titik perbedaan. Yang pertama, objek itu adalah turunan dari sebuah kelas. Yang kedua, objek adalah entitas dunia nyata seperti kursi, pena, meja, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga, objek adalah entitas fisik. Yang keempat, objek dibuat berkali-kali sesuai kebutuhan. Yang kelima, objek mengalokasikan memori saat dibuat. Yang keenam, objek dibuat melalui kata kunci baru. Karyawan OW sama dengan karyawan baru. Yang ketujuh, terakhir untuk objek, ada berbagai cara untuk membuat objek Java, yaitu kata kunci baru, metode name instance, metode clone, dan deserialisasi. Untuk kelas sendiri, yang pertama ada kelas adalah blueprint dari mana objek berada dibuat. Yang kedua, kelas adalah sekelompok objek serupa. Yang ketiga, kelas adalah entitas logis. Yang keempat, kelas dideklarasikan satu kali. Yang kelima, kelas tidak mengalokasikan memori saat itu dibuat. Yang keenam, kelas tidak mengalokasikan memori kata kunci kelas atau karyawan kelas. Yang terakhir, yaitu hanya ada satu cara untuk mendefinisikan kelas, yaitu dengan menggunakan kata kunci kelas.
Contoh objek ya, yang pertama, objek mempunyai dua karakteristik yaitu state dan behavior. Saya akan mengambil contoh BMW. Untuk state-nya ada jenis, warna, dan kapasitas. Untuk jenisnya sendiri sedan, warnanya merah dan kapasitasnya 4 orang. Behavior-nya itu ada maju, mundur, dan menambah kecepatan. Untuk selanjutnya kelas, kelas menggambarkan blueprint dari dua karakteristik yang dimiliki objek yaitu state dan behavior. Contohnya itu kelas mobile. Untuk state-nya ada jenis, warna, dan kapasitas, dan behavior-nya maju, mundur, dan menambah kecepatan. Sekian penjelasan dari saya untuk perbedaan objek dan kelas. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Muhammad Thorik Ramadan. Perkenalkan, saya Fikri Naufal Maulana. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pemrograman berorientasi objek ini. Kesimpulan dari pemrograman berorientasi objek ini adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada permodelan dunia nyata dalam bentuk objek-objek yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi, serta membantu mengorganisasi dan mempermudah pengembangan perangkat lunak. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari materi objek pada pemrograman berorientasi objek ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.